Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 yang insya Allah akan membawakan tema Shona'atul Ma'ajim atau istilahnya yaitu leksikografi. Berikut yaitu anggota dari kelompok 5 ada Olaul Khotimah, kemudian Sakila Ru'yatun Nabilah, Muhammad Jidan Hanif, dan Sania Naufala Zaka. Insya Allah, kelompok kami akan membahas seputar sejarah leksikografi Arab, kemudian dasar-dasar kodifikasi bahasa Arab, kemudian faktor pendorong penyusunan kamus Arab, kemudian tahapan kodifikasi bahasa Arab, kemudian kamus dan sistematika penyusunan, dan yang terakhir yaitu komponen-komponen kamus. Baik, pembahasan pertama yaitu sejarah leksikografi Arab. Insya Allah akan dibawakan oleh saudari Olaul Khotimah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Materi yang pertama yaitu sejarah leksikografi Arab. Sebuah bahasa, termasuk bahasa Arab, pada awalnya bermula dari bahasa lisan yang digunakan para pemakai bahasa untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Sebelum pada tahun selanjutnya, bahasa itu dimodifikasi atau dibukukan dalam bentuk bahasa tulis. Asumsi ini diperkuat dengan bukti realistis yang menunjukkan betapa banyak bahasa yang telah pernah berkembang lalu punah karena belum dikodifikasi dalam catatan. Hal itu disebabkan manusia yang belum mengenal budaya tulis-menulis sehingga bahasa lisan mereka lenyap, bersamaan dengan eksistensi peradaban mereka. Selain alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat berpikir atau media nalar bagi pemakai bahasa itu sendiri. Perkembangan sebuah bahasa mengikuti perkembangan pemikiran para pengguna bahasa. Sedang manusia, ia tidak akan mampu menghafal dan mengembangkan seluruh kata dari bahasanya, sekalipun ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Oleh sebab itu, terkadang seseorang tidak mampu mengingat sebuah kata atau kesulitan untuk menyebut kosakata yang sesuai dengan yang ia inginkan. Problem di atas menunjukkan urgensi kamus sebagai bahasa rujukan untuk mengembangkan makna, menghimpun kata, melestarikan bahasa, dan mewariskan peradaban yang bisa dikembangkan. Selanjutnya ada leksikologi, yang pada awalnya dimaknai sebagai ilmu untuk mengetahui makna kata, sama tuanya dengan bahasa yang dilayaninya. Kebutuhan mengajarkan bahasa menulis atau berbicara benar dan memahami isi atau arti dari pernyataan secara benar adalah universal. Dalam kamus bahasa Arab mempunyai kata yang berlainan untuk setiap subdivisi atau nuansa artinya dan untuk setiap anggota kelas yang dikonotasikan kata. Setiap tindakan punya ragam yang sederajat, intensitas, dan kualifikasi yang berbeda, yang masing-masing memiliki kata berbeda untuk menunjukkannya. Melihat, duduk, berdiri, berjalan, makan, dan minum, masing-masing memiliki lusinan kata yang merujuk pada tindakan serupa, yang secara umum dimaksudkan oleh kata-kata ini. Namun, setiap kata itu menyipati setiap tindakan dengan cara menjamin identitas khususnya. Begitu pula objek biasa mempunyai banyak nama yang merujuk kepada objek serupa, tetapi membedakan sedikit ragam contohnya, misalnya ada 13 nama untuk susu, 13 nama untuk madu, dan banyak lainnya. Karakter di atas menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab meragukan semua bidang. Ia dapat diperhatikan berdasarkan kepada kata-kata yang dikodifikasi di dalam kamus-kamus Arab. Dalam bahasa Arab, pembentukan kata saja bisa menunjuk ke beberapa makna. Bahkan terdapat perkataan-perkataan yang digunakan lebih dari satu atau dua kata untuk menggambarkan kepada satu makna atau makna yang hampir sama.
Selanjutnya, selain kebutuhan terhadap kodifikasi bahasa dalam bentuk tulisan di kalangan bahasa Arab, karakter bahasa Arab yang memiliki kekayaan kosakata dan aspek kesamaan makna dalam beberapa kata merupakan faktor pendukung yang memudahkan bangsa Arab untuk menyusun kamus. Dalam pandangan Abed Al-Jabiri, aktivitas kodifikasi bahasa bukan sekedar pembukuan, dalam arti pencatatan. Kodifikasi merupakan peralihan bahasa yang tidak ilmiah kepada bahasa ilmiah, pengumpulan kosakata bahasa dan penetapan cara-cara derivasi dan morfologinya, penetapan kaidah-kaidah struktur serta pemilihan tanda-tanda untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam penulisannya. Semua itu tidak hanya disebut penciptaan ilmu baru, yakni ilmu bahasa Arab, tetapi juga penciptaan bahasa baru, yakni bahasa Arab Fusha. Proses kodifikasi pada akhirnya merubah bahasa Arab dari semula yang tidak ilmiah menjadi bahasa ilmiah, bahasa yang tunduk kepada sistem yang juga diikuti oleh banyak ilmiah. Proses pengumpulan dan kodifikasi bahasa bertolak dari kekhawatiran terjadinya kerusakan bahasa karena menyebar dialek yang menyimpang dalam masyarakat di mana orang Arab sebagai kelompok minoritas. Slide selanjutnya. Karena terjadinya LAN yang disebabkan oleh terjadinya pencampuran antara orang Arab dan non-Arab di kota-kota besar semisal Irak dan Syam, maka wajar jika bahasa Arab yang dipandang valid dicari dari orang-orang Baduy, khususnya dari kabilah-kabilah yang masih terisolir dan masyarakatnya masih memelihara insting dan kemurnian pelafalannya. Karena itu, para leksikolog lebih mengarahkan periwayatan bahasa kepada orang Baduy. Tatkala itu, orang-orang Baduy yang bertelanjang kaki selalu dicari setiap kali terjadi keruwetan. Dan ketika periwayatan bahasa pada awal abad 2 Hijriah menjadi profesi dan orang-orang semisal Abu Amr bin A'la, Hamad al-Rawiyah, Khalil bin Ahmad, dan lainnya mencurahkan tenaganya dalam periwayatan ini. Syarat terpenting yang mereka tetapkan bagi orang yang dipandang memiliki kapasitas untuk dijadikan sumber pengambilan bahasa adalah mereka yang kasar kulitnya dan fasih pengucapannya. Bukan hanya itu, kompetensi untuk menemukan orang Baduy dan menjadikannya pegangan dalam menentukan dan mengumpulkan bahasa telah menjadikan ulama memandang mereka terjaga dari kesalahan bahasa. Terima kasih, sampai di sini pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Olaul Hotimah atas presentasinya. Pembahasan berikutnya yaitu akan dibawakan oleh Saudari Sakila Ru'yatun Nabila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jadi pada awalnya proses pemaknaan kosakata dalam bahasa Arab bermula melalui metode pendengaran atau al-simai, yaitu pengambilan riwayat oleh para ahli dengan cara mendengarkan langsung perkataan orang-orang Baduy. Kemudian, metode pendengaran bergeser ke metode analogi atau kias, yaitu pemaknaan kata dengan menggunakan teori-teori tertentu yang dibuat oleh para ahli bahasa. Salah satunya metode kias ala Khalil yang mengedepankan derivasi kata melalui teknik khusus yang dikenal dengan taklibul kalimah. Khalil berinteraksi dengan 28 huruf hijaiyah sebagai kumpulan dasar, yang dari sana dihasilkan setiap percabangan yang terdiri dari 2 hingga 5 unsur. Kata-kata dalam bahasa Arab, menurut metode Khalil, ada kalanya terdiri dari 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Di samping itu, ada huruf tambahan yang bisa dibuang dan mengembalikan kata mazid atau yang berimbuhan kepada kata mujarrad atau bentuk asli tanpa tambahan. Atas dasar itu, ia mulai menyusun huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain menjadi kata yang terdiri dari 2, 3, 4, atau 5 huruf dengan memanfaatkan segala kemungkinan yang ada dengan tanpa melakukan pengulangan. Teknik ini yang disebut dengan taklib al-kalimah. Menurut sejarawan, kemungkinan penyusunan huruf ini mulai dari 2 hingga 5 huruf mencapai 12.305.412 kata atau gabungan huruf. Kemudian, Khalil meneliti kata-kata atau gabungan huruf ini. Jika didapati kata itu digunakan mustakmal dalam kenyataan semisal doroba, maka kata itu didokumentasi dan dibukukan dalam kamus.
sedangkan yang dalam kenyataan tidak digunakan semisal jasyasya diabaikan atau muhmal. Hasil kodifikasi Khalil berupa sebuah kamus Al-Ain yang merupakan kamus pertama dalam sejarah bahasa Arab. Melihat fenomena pergeseran dari periwayatan Simai ke Qiyas, paling tidak sejak era Khalil dan tokoh-tokoh semasanya yang telah memungkinkan bahasa Arab berdinamika secara internal melalui derivasi atau istiqaq hingga menghasilkan kata jadian yang banyak. Maka pada saat yang sama berarti bahasa Arab telah membentengi diri dari setiap perubahan dan perkembangan yang dimunculkan sejarah. Dengan kata lain, bahasa Arab bersifat ahistoris, tidak mengalami perubahan baik dari segi gramatik atau nahu dan etimologi atau sorof. Derivasi yang bertolak dari kata kepada makna periwayatan hanya orang Arab Baduy dan pengambilan bahasa dari berbagai kabilah sehingga menjadikan satu barang memiliki banyak nama. Sesuai itu menjadikan bahasa Arab dibanjiri dengan kata dibanding maknanya, namun hanya berkaitan dengan dunia Baduy, bukan dunia peradaban. Bahasa Baduy yang disajikan standar leksikolog Arab di era kodifikasi menjadikan bahasa Arab tidak mengandung kata-kata dan konsep-konsep baru yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan punya populer dalam masyarakat Mekah dan Madinah, khususnya kata-kata kebudayaan. Walaupun demikian, realitas bahasa Arab, tapi bahasa Arab sebagai bahasa wahyu tercatat sebagai bahasa pertama yang dipelajari secara ilmiah. Itu terjadi karena desakan berjuta orang Islam baru yang ingin memahami wahyu mereka yakini pesan ilahi. Tuntutan itu mengajar bahasa Arab kepada muslim yang tidak berbahasa Arab turut melahirkan ilmu bahasa, yaitu tata bahasa, ortografi, sintaks, leksikologi, linguistik, dan puisi. Orang pertama yang melakukan tugas peletakan tata bahasa Arab dalam bentuk sistematis adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali juga bertanggung jawab merancang tanda-tanda vokalisasi yang ditentukan oleh status tata bahasa kata-kata dan membentuk indeks status itu. Tanda-tanda vokalisasi pertama yang dipakai dalam bahasa Arab adalah yang dipakai dalam Syria dan kemudian dipakai bahasa Ibrani. Satu titik di atas untuk A, pendek dari objek langsung, dan satu titik di bawah huruf itu untuk U, nominatif, dan satu titik di bawah huruf itu untuk menunjukkan bunyi I, penghabisan dari objek yang tidak langsung. Sistem tidak bertahan lama. Sebelum abad periode Islam berlalu, diperkenalkan tanda-tanda yang sekarang dipakai. Pada masa ini juga tanda-tanda ini ditetapkan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata atau pemisah mereka, penggandaan kosakata, dan titik-titik untuk membedakan huruf-huruf yang bentuknya sama. Pada masa Al-Hajjaj, gubernur Irak dan provinsi-provinsi timur, proses ini selesai. Dialah yang memasukkannya ke dalam tulisan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Para khalifah Umawi mendorong rakyatnya yang berbakat untuk meletakkan fondasi bahasa Arab. Mereka memberi hadiah kepada siapa saja yang rancangannya bernilai. Buku-buku Al-Asma'i tentang hewan dan tumbuhan bukanlah karya zoologi atau botani, tetapi risalah linguistik yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasikan nama hewan dan tumbuhan serta penggunaannya. Karya-karya itu merupakan kosakata khusus di mana kata disusun berdasarkan maknanya, bukan ejaannya. Disinilah dimulainya penyusunan kamus-kamus bahasa Arab dengan pendekatan makna atau kamus ma'ani. Orang Arab menciptakannya beratus-ratus sehingga meletakkan dasar bagi linguistik Arab. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sakila Ruyatun Nabila atas presentasinya.
Pembahasan berikutnya itu akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Jidan Hanif. Memasuki era Abbasiyah, kemunculan kamus-kamus Ma'ani mulai berkurang seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu metodologis Islam, seperti Nahwu, Fikih, Tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. Di era Abbasiyah, penyusunan kamus-kamus bahasa Arab mulai menggunakan sistematika leksikografi tertentu yang lebih mengedepankan kata daripada makna, sehingga muncul kamus-kamus alfaz. Guru bahasa Arab dan leksikolog paling awal dan mungkin terbesar adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah guru dari Imam Sibawayh. Khalil adalah ahli tata bahasa terbesar dan sastra pada abad kedua Hijriyah. Dia menemukan, membuat teori, dan menetapkan metode ritmis puisi Arab dan menamainya. Kamusnya, yaitu Al-Ain, adalah kamus pertama kata Arab dan kitab tata bahasa atau sintaks. Dia mensurvei serta menemukan kata-kata dalam bahasa Arab serta menemukan sebanyak 1.235.412 kata. Abu Bakar Al-Zabidi yang meringkas mahakarya Khalil menyensus bahasa ini dan menyusunnya seperti pada tabel berikut. Berikutnya yaitu dasar-dasar kodifikasi bahasa Arab. Sebelum era dinasti Abbasiyah, bangsa Arab, terutama umat Islam, belum banyak yang mengenal pentingnya kodifikasi bahasa atau penyusunan kamus-kamus bahasa Arab. Paling tidak, menurut Dr. Imel Yakub, ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa bangsa Arab belum atau terlambat dalam hal penyusunan kamus. Yang pertama yaitu mayoritas bangsa Arab masih ummi atau buta huruf. Yang kedua yaitu tradisi nomadisme dan perang. Dan yang ketiga yaitu lebih senang bahasa dengan bahasa lisan. Berikutnya yaitu faktor pendorong penyusunan kamus Arab. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Arab untuk mengkodifikasi bahasa mereka dan menyusun kamus-kamus berbahasa Arab antara lain yaitu kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Kemudian banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang gharaib atau kata-kata asing. Dan yang terakhir yaitu munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Berikutnya yaitu tahapan kodifikasi bahasa Arab. Ahmad Amin menyebutkan ada 3 tahap kodifikasi bahasa Arab hingga lahir kamus-kamus bahasa Arab. Tahap pertama yaitu tahap kodifikasi non-sistemik. Pada tahap ini, seorang ahli bahasa biasa melakukan perjalanan menuju desa-desa. Lalu ia mulai mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan warga Baduy yang kemudian ia catat di lembaran-lembaran tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus. Tahap berikutnya yaitu tahap kodifikasi tematik. Pada tahap ini, para ulama yang tengah mengumpulkan data mulai berpikir untuk menggunakan teknik penulisan secara tematis. Data terkumpul, lalu mereka klasifikasikan menjadi buku atau kamus tematik. Tahap berikutnya yaitu tahap kodifikasi sistematik. Pada tahap ini, penyusunan kamus mulai menggunakan sistematika penulisan yang lebih baik dan memudahkan para pemakai kamus dalam mencari makna kata yang ingin diketahui. Baik, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Sania Naufala Zaka. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kamus dan sistematika penyusunannya, kemudian komponen-komponen dalam penyusunan kamus.
Secara etimologi, kamus berasal dari bahasa Arab, komus, dipadankan dengan dictionary dalam bahasa Inggris. Keduanya, menurut Hans Wehr, secara harfiah berarti osean atau samudra. Dikatakan demikian karena kamus menghimpun kata-kata atau istilah-istilah secara luas. Beberapa linguis mendefinisikannya dengan redaksi yang beragam. Nah, keragaman ini dipandang wajar mengingat maknanya yang cukup luas. Ahmad Abdul Ghafur Attar mendefinisikannya sebagai berikut. Kitab bunyadum mu'akbaru adadin min mufradatil lughah makrunah bisyarhiha wa tafsiri ma'aniha ala antakunal mawad murattabah tartiban khasan imma ala hurufil hijai awil maudu'. Kamus adalah sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut yang semua isinya disusun dengan sistematika tertentu berdasarkan huruf hijaiyah atau lafal dan tema atau makna. Kemudian, Al-Kulli mendefinisikan dalam Mu'jam Ilmu Lughah bahwa kamus sebagai rujukan yang memuat kata-kata suatu bahasa atau istilah-istilah bidang ilmu tertentu disertai definisi, sinonim, padanannya dalam bahasa lain, penjelasan, penggunaannya, dan cara pengucapannya yang tersusun secara abjad. Nah, menurut Al-Qasimi, kamus adalah buku yang memuat pilihan kata-kata secara alfabetik, disertai dengan penjelasan maknanya, informasi lain yang berkaitan dengan kata-kata itu, baik dengan bahasa itu maupun bahasa lain. Nah, dari beberapa definisi tersebut, di atas secara singkat, kamus atau dalam bahasa Arab komus atau mu'jam dan dalam bahasa Inggris dictionary dapat didefinisikan sebagai buku yang memuat daftar kosakata dan istilah, baik umum maupun khusus, secara alfabetik disertai penjelasan makna, penggunaan, pelafalan, pembentukan, padanan lain atau bahasa yang ada di kamus itu. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen apa saja sih yang termasuk dalam penyusunan kamus? Nah, kamus yang baik dan dinilai cukup lengkap dapat dievaluasi atau dilihat dari keberadaan komponen baku yang menjadi ukuran standar atau mi'yar sebuah kamus. Ali Al-Qasimi menawarkan beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk melihat kelengkapan komponen sebuah kamus, sehingga kamus tersebut dapat dikategorikan sebagai kamus yang lengkap. Nah, isi kamus yang lengkap memuat 3 bagian seperti dalam tabel berikut. Nah, pada tabel tersebut terdapat 3 bagian komponen kamus. Yang pertama bagian awal, kemudian bagian utama, dan bagian akhir. Nah, bagian awal terdiri dari tujuan penyusunan kamus, sumber yang digunakan, latar belakang penyusunan kamus, petunjuk penggunaan kamus, pedoman tata bahasa, jumlah materi atau kata dalam kamus, keterangan singkat, makna simbol atau gambar, kaidah transliterasi, dan informasi lainnya. Kemudian bagian utama, font, khot yang digunakan, kemudian model kolom, informasi fonetik atau aswat, informasi morfologis atau sorof, informasi sintaksis atau nahwu, informasi semantik atau dalalah, contoh pemakaian kata, dalil atau syawahid atau bukti penyusunan dan pemaknaan, gambar-gambar, dan yang terakhir informasi derivasi kata. Kemudian pada bagian akhir terdiri dari lampiran, tabel, peta, kronologi sejarah, rumus-rumus, dan tentang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sania Nauf Alazaka atas presentasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.